पाँचवा रोज़ा है, पाँचवा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Saya telah membacakan 4 ayat ini, tetapi jika diperlukan, saya akan membacakannya lagi nanti, insya Allah. Am lahum nasibum minal mulki fa idzal la yu'tunan nasa naqira. Ataukah mereka mempunyai bagian dalam kerajaan, andaikan ada, maka mereka tidak akan memberi kepada manusia walaupun sekecil alur biji kurma. Naqir adalah garis yang terdapat pada lubang kurma, cekungan yang disebut dengan naqir. Oleh karena itu, apapun yang sesuai dengan cekungan ini, kami tidak akan memberi mereka sebanyak itu. Mereka adalah orang-orang yang kikir, dan kekikirannya bertambah seiring bertambahnya kekayaan dan kekuasaan. Semakin banyak kekayaan yang mereka miliki, semakin besar pula kekuasaan yang mereka miliki atas urusan orang lain. Semakin besar pula kekikiran mereka. Inilah yang dimaksud di sini. Tetapi sekarang saya akan beralih pada tafsir yang dibuat oleh para ahli tafsir lain mengenai hal ini. Peristiwa ini merujuk pada suatu peristiwa yang telah Anda ketahui, yaitu perbuatan yang dilakukan orang-orang Yahudi pada waktu pertempuran Khandaq. Pada saat itu, upaya mereka tidak mempunyai kekuasaan atas kerajaan manapun. Mereka tidak mempunyai kekuasaan dan tidak akan pernah diberikan kekuasaan juga. Inilah sebabnya mengapa Allah Ta'ala menyebut kerajaan di sini. Apa yang dimaksud dengan kerajaan? Apakah itu yang dimaksud dengan kerajaan yang dianugerahkan pada Nabi Daud alaihissalam? Atau apakah ini berarti mereka akan mempunyai pemerintahan di surga? Atau apakah ini mengacu pada kedaulatan tertentu di dunia? Ini semua adalah poin yang telah dikemukakan oleh para mufassirin, dan saya akan menyajikan beberapa di antaranya kepada Anda. Pendapat tentang nakir dalam mufradat dan lisanul Arab berarti bagian malakuk pada biji kurma. Yudrabu bihil mafiru fin syafis said tafifi. Ini juga berarti potongan kayu yang dilubangi, dan juga berarti nabiz atau minuman fermentasi tradisional dari Jazirah Arab yang biasanya dibuat dari kurma yang direndam dalam air. Dikatakan juga bahwa nakir ini adalah sesuatu yang sangat berharga karena di dalamnya terdapat sesuatu yang besar. Ini bukanlah sesuatu yang akan membantu Anda dalam memahami ayat ini. Mari kita lanjutkan. Menurut Imam Razi yang mempunyai keahlian luar biasa dalam menyajikan penjelasan para mufassir yang berbeda-beda dalam satu tempat, beliau menyatakan bahwa
Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka lebih layak mendapatkan kekuasaan dan kenabian, sehingga bagaimana bisa kami mengikuti orang-orang Arab? Dalam ayat ini, Allah Ta'ala telah memutarbalikan keyakinan mereka. Kedua, kaum Yahudi percaya bahwa pada akhirnya kenabian akan dikembalikan kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa akan lahir seseorang di antara mereka yang akan memperbarui kekuasaan mereka dan mengajak orang-orang kepada keimanan mereka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala telah membantah hal tersebut. Hal ketiga yang dimaksud dengan kekuasaan di sini adalah bahtera, yang berarti bahwa jika mereka mampu, mereka akan menolak kenabian Anda. Di sini artinya adalah otoritas berdasarkan kekuasaan. Jika mereka berkuasa atas kalian, maka mereka akan menjadi kikir dalam setiap hal-hal kecil. Kemudian Imam Razi menyatakan bahwa Abu Bakar Al-Asam menyatakan bahwa mereka merupakan pemilik tanah, orang-orang kaya, dan terhormat. Meskipun demikian, mereka tidak mau mengeluarkan 1 sen pun untuk orang miskin. Untuk itulah ayat ini diturunkan. Sekarang saya akan berbagi pandangan saya mengenai 4 poin yang telah saya sebutkan dalam ayat ini. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa kita lebih layak mendapatkan kedaulatan kerajaan dan kenabian. Jadi, bagaimana kita bisa tunduk kepada orang-orang Arab? Hal ini tidak benar, karena meskipun mereka meyakini hal ini, mereka tetap tunduk kepada orang-orang Arab dan bergabung dengan orang-orang kafir. Mereka mengklaim bahwa mereka lebih baik daripada orang-orang Arab, tetapi membuktikan bahwa mereka lebih rendah dengan melakukan hal ini, yaitu dengan bergabung dengan orang-orang kafir. Dan jika mereka mempunyai kekuatan, mereka bahkan tidak akan memberikan sebanyak apa yang dapat ditampung dalam lubang-lubang kurma. Inilah ketidakberdayaan orang-orang Yahudi yang disebutkan di sini. Karena permusuhan mereka terhadap Rasulullah SAW, mereka menjadi begitu tidak berdaya sehingga bertentangan dengan keinginan mereka. Mereka menyerahkan semua yang mereka miliki dan semua yang mereka klaim tadi dimiliki oleh orang-orang Arab. Mereka mengklaim bahwa sebelumnya kedaulatan kerajaan adalah milik mereka, namun sekarang kedaulatan kerajaan ini adalah milik kita. Apa yang orang-orang Arab dan orang-orang jahil itu ketahui tentang hal itu? Bahkan mereka tidak bersedia memberikan apapun yang dapat dimasukkan ke dalam alur biji kurma karena permusuhan mereka dengan Rasulullah. Mereka harus memberikan semua yang mereka miliki, sedemikian rupa sehingga mereka harus mengatakannya kepada orang-orang kafir bahwa agamamu lebih baik dari agama kami. Sebagaimana ketika mereka mengklaim bahwa agama tersebut lebih baik dari agama Nabi Rasulullah SAW, maka secara otomatis mereka telah mengklaim bahwa agama tersebut lebih baik dari semua agama musuh. Orang-orang yang bahkan tidak bersedia memberikan jumlah yang setara dengan 1 nakir, bagian alur biji kurma, pada akhirnya menyerahkan semuanya. Ini hanya karena kecemburuan mereka dan ketidakberdayaan mereka. Ketika Anda menghadapi kebenaran, maka Anda pun tidak dapat menyimpan apapun. Hal yang kedua adalah keyakinan kaum Yahudi bahwa pada akhirnya kenabian akan kembali kepada mereka. Hal ini juga telah dibantah oleh para imam. Menurut saya, bantahan mereka terhadap hal tersebut sepenuhnya keliru. Sebagaimana di akhir zaman, mereka yang menerima kedaulatan disebutkan dengan cukup jelas dalam Al-Quran, dan saat ini kita dapat melihat dengan jelas bagaimana mereka memerintah Israel sesuai dengan nubuatan tersebut. Oleh karena itu, mengatakan bahwa ayat ini menyangkal fakta ini adalah salah sepenuhnya. Ada hal lain yang dibantah, sesuatu yang tidak difahami oleh para mufassir. Mereka percaya bahwa akan dipilih seseorang di antara orang-orang Yahudi yang akan mengajak mereka untuk berjihad atas nama agama mereka, dan melalui peperangan mereka akan merebut kembali kerajaan mereka. Ini sepenuhnya salah, dan itu adalah kesalahpahaman mereka. Oleh karena itu, Nabi Isa alaihissalam yang muncul
yang akan muncul di antara mereka. Beliau tidak berperang atau melakukan jihad apapun melawan Romawi untuk merebut kerajaan mereka dan mengembalikannya kepada orang Yahudi. Mereka salah dalam pandangan mereka mengenai hal ini. Namun pada akhirnya, yang saya maksud adalah akhir dari dunia ini, bukan kehidupan akhirat. Tapi apa yang kita sebut akhir zaman telah ditetapkan bahwa mereka akan mendapatkan kembali mahkota dan kerajaannya. Apapun yang terjadi, mereka akan melakukan hal ini, dan ini merupakan nubuatan yang jelas dalam Al-Quran. Namun hal itu tidak terjadi melalui seseorang, melainkan ini adalah ketetapan Allah, sehingga harus menjadi kenyataan. Dengan demikian, Anda dapat melihat bahwa belum ada orang hebat yang datang membantu mereka dalam hal ini. Ini adalah upaya bersama dari kaum Yahudi, dan sebagaimana telah ditetapkan, hal itu harus terjadi, dan jika bertentangan dengan hal tersebut, semua upaya kaum muslimin sia-sia karena kesalahan mereka sendiri. Namun lihatlah betapa jelasnya nubuatan ini, disebutkan bahwa pada akhirnya suatu hari nanti Allah Ta'ala akan memberi mereka kekuatan sekali lagi. Gagasan bahwa ayat ini menyangkal hal ini seperti yang diklaim oleh para mufasir berbeda adalah tidak benar. Hal ketiga yang disebutkan di sini adalah kedudukan raja yang mana jika mereka mampu, mereka akan menolak kenabian engkau. Ini adalah hal yang menarik. Apa maksudnya jika mereka mampu? Semua kenakalan ini bermula karena penolakan mereka terhadap kenabian ini. Bahwa jika mereka bisa, mereka akan menolak kenabianmu. Menurut para ahli tafsir, hal ini berarti bahwa mereka tidak mungkin menolak nubuatannya. Dan jika mereka mempunyai hak untuk menjadi raja, maka mereka akan kikir dalam mengabulkan hal sekecil apapun. Bagaimana mereka bisa berkuasa atas penolakan dan penegasan? Ini adalah masalah yang cukup besar yang diangkat oleh Imam Razi dari tafsir-tafsir para mufasir lainnya. Penting untuk memahami apa yang menjadi masalah mereka. Mulk berarti kedudukan sebagai raja. Artinya, jika mereka diberi semacam jabatan sebagai raja, dan mereka mempunyai kemampuan untuk menolak Anda sambil memuji diri mereka sendiri, maka dalam hal ini mereka pasti akan menolak Anda dan akan mempertahankan penghormatan dan kedudukan mereka sebagai raja bersama mereka. Jika memang demikian, kemungkinan tafsir ini benar. Ini adalah persoalan rumit yang tidak perlu disebutkan dalam ayat ini. अगर ये बात है तो हो सकता है ये तफसीर दुरुस्त हो, मगर ये चीज़ा सी बात है जिसकी इस आयत करीमा में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। Abul Asam menulis bahwa mereka, yakni orang-orang Yahudi, adalah orang-orang kaya. Mereka sangat dihormati. Meskipun demikian, mereka tidak mau membelanjakan apapun untuk orang miskin. Ini adalah tafsir umum yang dapat dibuat mengenai orang-orang Yahudi pada zaman ini. Namun bahkan dalam tafsir ini, kita dapat melihat beberapa pengecualian. Pada masa itu, ada sebagian orang Yahudi yang terang-terangan membelanjakan hartanya untuk orang miskin. Ada nama-nama terkenal yang puisinya telah ditulis, dan ada beberapa orang yang berhati terbuka. Sehingga ketika Banu Nazir dan Banu Qainqa dihukum, mereka meyakinkan hati mereka dengan menyebutkan keutamaan besar mereka secara terbuka. Ada beberapa wanita yang mengorbankan semua yang mereka miliki, tetapi tidak dapat mengingkari kehormatan dan kemuliaan Nabi SAW. Dengan demikian, menyatakan bahwa dalam ayat ini disebutkan bahwa mereka dirampas seluruhnya atau dikatakan dirampas adalah tidak benar. इसलिए ये कहना कि इस आयत करीमा में उनको कुल्लियतन महरूम कर दिया गया है या महरूम बताया गया है, ये दुरुस्त मालूम नहीं होता। Sekarang saya akan menyampaikan beberapa hal dari Imam Suyuti. Beliau adalah Imam Suyuti yang sama yang selama ini sering disebutkan.
periode beliau dari tahun 849 hingga 911 Hijriah. 849 Hijriah, beliau datang 850 tahun setelah Rasulullah SAW dan wafat pada tahun 911 Hijriah. और 911 हिजरी में वफात पा जाते हैं। अब्दुल Tafsir Durr Mansur adalah tulisan beliau dan di dalamnya beliau mengaitkan apapun yang beliau inginkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat Rasul radhiyallahu ta'ala anhum. इस पे टूटती Beliau melintasi segala batasan dengan mengatakan secara langsung bahwa inilah yang disebutkan di dalamnya. Semua hal ini tidak masuk akal dan tidak layak untuk diperhatikan. Alasannya adalah, sebagaimana telah saya sebutkan, rangkaian riwayatnya tidak lengkap. की तमाम असनाद जैसा कि मैंने पहले भी बयान किया था, अव्वल तो मुकम्मल ही नहीं, आशुस Bisakah mereka menyelesaikan rangkaian riwayat selama 800 tahun yang hilang? Bahwa selama 800 tahun, riwayat-riwayat tersebut diriwayatkan dari orang ke orang sedemikian rupa sehingga sampai pada Imam Suyuti, साहिब इमाम jelas hal ini tidak mungkin terjadi. Dan jika demikian, lalu siapakah yang akan mengingat semua rangkaian riwayat tersebut? Bagaimana riwayat-riwayat ini tidak terperhatikan oleh orang-orang terdahulu? Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon agar sehebat-hebatnya nama Imam Suyuti, Al-Quran tetaplah yang terhebat. कुरान का नाम सबसे Mereka tidak mempunyai izin untuk memasukkan pandangan-pandangan mereka yang dibuat sendiri dan bersifat pribadi ke dalam Al-Quran. Saya hanya punya satu pesan bagi mereka yang terpengaruh oleh orang-orang ini, yaitu bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, ketahuilah bahwa yang paling unggul adalah Al-Quran, 6 kitab hadis yang sahih, sejarah Islam dan Rasulullah SAW. सब बातें छोड़ दें। Abaikan segala sesuatu yang lain, karena itu akan menyesatkan Anda. इमाम राज Kedudukan Imam Razi benar-benar khas. Meskipun beliau berasal dari masa yang jauh, namun beliau dianugerahi hati yang berwawasan luas oleh Allah Ta'ala. अता फरमाया था, Beliau sangat haus akan keadilan, sehingga pertama-tama beliau mengumpulkan semua tafsir lainnya, dan kemudian menyatakan bahwa inilah yang saya pikirkan. Kecuali untuk beberapa alasan langka, beliau akan selalu menemukan sesuatu yang mendalam di dalamnya. Dengan demikian, Imam Razi dan Imam Raghib adalah dua orang yang tafsirnya dapat kita gunakan untuk membantu kita dalam memahami Al-Quran dan merupakan nikmat atau ihsan yang besar bagi umat karena mereka telah membantu kita memahami Al-Quran. Dalam tafsir Kabir jilid 10 halaman 129 disebutkan, अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क Am lahum nasibu minal mulki नकीरा। fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira. इमाम राजी लिखते हैं, Berkenaan dengan hal ini, Imam Razi menyatakan jelas bahwa pada ayat sebelumnya Allah Ta'ala telah menjadikan kaum Yahudi sebagai korban kebodohan yang besar dalam artian bahwa mereka mengklaim penyembahan berhala lebih utama dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Mereka telah melakukan syirik dengan mengkompromikan bahwa ibadah orang-orang kafir lebih baik dari ibadah kepada Allah Ta'ala. ये समझौता किया है कि Sebagaimana mereka menyatakan dengan yakin bahwa Rasulullah menyembah Tuhan yang Maha Esa, sekalipun mereka beranggapan bahwa beliau sendiri yang mengarang agama tersebut, namun mereka tidak pernah berani melontarkan tuduhan tentang ibadah Nabi SAW kepada Tuhan dan keesaan Tuhan. वही बाई ताला के मुतालिक Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal. इल्जाम रखने की जरूरत Meskipun demikian, ketika mereka meminta bantuan kepada orang-orang kafir di Mekah dan penyembah berhala Arab, कुफार mereka mengatakan bahwa agama mereka lebih besar dari agama Rasulullah SAW. इन्होंने Imam Razi menyatakan bahwa ini adalah kebodohan mereka karena mereka mengklaim penyembahan berhala lebih utama dari penyembahan kepada Tuhan. कि ये उनकी सख्त जहालत थी। Ini sepenuhnya benar dan memang itulah yang terjadi. Mereka disebutkan dalam ayat ini karena sifat kikir dan iri hati mereka. और यही बात हुई है। इस आयत में उनका जिक्र बुखल और हसद Kekikiran dan rasa iri hati yang disebutkan dalam ayat इज़्ज़ल ला युसून नास idza la yu'tuna an-nasa naqira, बुखल और हसद का जिक्र है। ये
telah diuraikan pada ayat berikutnya dan akan menyebutkan sifat iri hati mereka. Imam Razi membahas ayat-ayat ini secara kolektif dan menyatakan pandangannya bahwa sifat kikir dan iri hati saling terkait karena keduanya berarti bahwa seseorang ingin agar orang lain tidak menerima kebaikan. Orang yang kikir adalah orang yang mempunyai harta dan tidak mau membaginya kepada siapapun, dan orang-orang iri hati mengharapkan karunia Allah agar tidak sampai kepada orang lain. Kedua hal ini ditemukan pada orang Yahudi. Kekikiran sedemikian rupa sehingga agama yang mereka ikuti dianugerahkan kepada mereka oleh Allah Ta'ala dan dianugerahkan kepada Ibrahim dan para nabi-nabi sebelum beliau. Ketika Allah Ta'ala menganugerahkan agama tersebut kepada orang lain, maka mereka menjadi pelit dengan hal itu bahwa hanya hak kitalah yang mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala dan bukan hak orang lain. Kemudian, ketika Allah Ta'ala menambah jumlah orang-orang yang beriman, bukannya mengurangi jumlah mereka dan menunjukkan pertolongan dan dukungannya bagi kaum muslimin, dan menunjukkan bahwa agama yang dianugerahkan kepada mereka memang benar dari Allah Ta'ala, maka orang-orang Yahudi pun menjadi iri hati. Definisi iri hati sudah saya sampaikan, yakni kondisi di mana Anda tidak menghendaki sesuatu yang baik pada orang lain, agar semua kebaikan jatuh dari tangan mereka, sehingga mereka diejek dan tersesat di dunia. Sampai-sampai mereka tidak dikenal karena karunia yang mereka terima, tetapi lebih dikenal karena kejatuhan mereka dari kehormatan mereka, sehingga mereka, jadi orang-orang Yahudi, dapat merasa lebih unggul dari mereka. Makna iri hati ini masih berlangsung di dunia hingga saat ini. Orang-orang yang tidak mengharapkan yang baik bagi orang lain dan tidak dapat menunjukkan dirinya lebih baik dari orang lain, tidak mempunyai pilihan lain selain menarik kaki mereka dan kemudian memandang rendah mereka dan mengatakan bahwa kami lebih baik dari mereka. Dan ini adalah keadaan orang-orang Yahudi. Untuk menarik perhatian mereka, orang-orang Yahudi tidak mempunyai cara lain selain mencap orang-orang kafir lebih baik dari mereka, dan ketika mereka mencap mereka lebih baik, maka mereka juga menghancurkan agama mereka sendiri. Mereka seperti keimanan kepada Nabi SAW menjadi tidak berharga menurut orang kafir. Hal ini disebabkan jika syirik lebih baik daripada tauhid, maka lebih baik juga daripada orang Yahudi. Mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menarik kaki kaum muslimin tanpa menarik kaki mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak mempunyai warisan dalam kedudukan sebagai raja, bahwa mereka begitu tidak berdaya, sehingga mereka tidak mempunyai cara untuk mencoba menurunkan kedudukan Rasulullah SAW tanpa merendahkan diri mereka sendiri juga. Mereka berhasil merendahkan diri, namun kedudukan dan keutamaan Rasulullah tetap bertahan. Ini adalah topik yang dibahas dalam ayat-ayat yang akan datang. Tertulis pernyataan very, namun itu tidak penting. Saya pikir kita harus meninggalkannya. Montgomery Watt juga menerjemahkannya sebagai kerajaan perkasa untuk nasibum minal mulk. Ini dapat diterjemahkan sebagai kerajaan yang perkasa karena nasib adalah kata benda, dan ketika kata nasibun merupakan kata benda, maka ia menunjukkan keperkasaan. Oleh karena itu, terjemahan Montgomery Watt tidak kami tolak. Ada kemungkinan bahwa jika mereka diberikan sebuah kerajaan yang patut dicontoh, maka mereka tidak akan mewariskan kepada orang lain sesuatu yang bahkan tidak sebanding dengan apa yang bisa dimasukkan ke dalam alur biji kurma. Menurut saya, ini merupakan poin yang berguna yang telah beliau sampaikan dalam hal ini.
Sail biasanya, kecuali pada beberapa kesempatan tertentu, selalu mengikuti tafsir Al-Baydawi. Al-Baydawi sepertinya satu-satunya kitab yang ia baca secara menyeluruh. Setiap kali ia memberikan referensi, ia memberikannya dari tafsir Baydawi. Jadi jika Anda ingin membaca tafsir Baydawi dalam bahasa Inggris, maka bacalah Sail. Itu adalah dua nama dari hal yang sama. Sail mengatakan bahwa kekuatan raja yang dimaksud di sini, jika digabungkan dengan ayat sebelumnya, maka maksudnya dalam kaitannya dengan orang-orang Yahudi, dikatakan mereka berusaha mengatur piagam Madinah, namun hal ini diragukan. Mengatakan bahwa itu meragukan adalah hal yang salah. Mereka mencoba mempengaruhi piagam Madinah dan contohnya sudah terjadi. Mir Muhammad Ali, biarkan saja, itu argumen yang tidak ada gunanya. Ayat setelah ini adalah Am yahsudunan nasa ala ma atahum. Ini sudah berlalu. Ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka iri dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dari karunia-Nya? Ma atahumullahu min fadlih, yang Allah telah anugerahkan kepada mereka dari karunia-Nya. Nah, di sini perdebatan yang muncul adalah mengenai An-Nas. Bukanlah dalil yang sudah saya bahas sebelumnya. Ini merupakan pembahasan yang sangat berbeda dan merupakan perdebatan yang sangat tepat. Siapa sajakah orang-orang yang dimaksud dengan orang-orang yang diberi sebagian dari karunia Allah? Rasulullah adalah penerima kedengkian mereka. Jadi, mengapa beliau disebut sebagai An-Nas? Apakah An-Nas berarti para sahabat Madinah? Atau termasuk orang-orang terdekat juga? Atau seluruh umat manusia? Para ulama telah mengajukan pertanyaan yang sangat tepat untuk merenungkan An-Nas. Apa yang sedang dibicarakan di sini? Al-Quran menguraikan hal ini dengan menyatakan, ataukah mereka iri hati kepada manusia atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya? An-Nas adalah orang-orang yang telah menerima karunia Allah Ta'ala. Dan jawaban atas semua dalil tersebut terdapat dalam ayat ini. Rasulullah ibarat rangkuman seluruh umat manusia, di mana disebutkan, katakanlah, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah bagi kalian semua. Disitulah Rasulullah diangkat menjadi An-Nas, baik di dunia, dimanapun berada, dan bahkan di zaman sekarang ini, beliau adalah personifikasi An-Nas. Dalam hal ini, karunia Allah yang ada di sisi Rasulullah SAW adalah apa yang membuat mereka iri dan akan terus membuat mereka iri. An-Nas yang disebutkan dalam surah Al-Falaq, surah ke-113, bahwa dan dari keburukan orang yang iri ketika dia iri merupakan nubuatan masa depan, namun rasa iri mereka tidak akan ada gunanya. Berdoalah agar Allah yang Maha Kuasa menjagamu dari rasa iri hati mereka, dan Allah Ta'ala menjaga Anda dari rasa iri mereka. Sebagaimana dalam An-Nas, para pengikut Rasulullah SAW yang belum datang juga termasuk di dalamnya.
Itulah sebabnya dalam satu kata ini, terlepas dari periode waktu, semua pengikut Rasulullah SAW adalah termasuk dalam hal ini. Namun yang pertama dan terutama mengacu pada Rasulullah SAW karena beliau adalah ringkasan dari An-Nas. Topik setelah ini menjadi jelas dan terkait dengan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Jika demikian, sesungguhnya kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada Bani Ibrahim juga, dan kami juga memberikan mereka sebuah kerajaan yang besar. Allah lah yang menganugerahkan kitab dan hikmah kepada Ibrahim dan menganugerahkan kepada beliau kerajaan yang besar." Di sini semua terjemahan Syiah juga terbantahkan yang menerjemahkan An-Nas dengan cara yang berbeda-beda dan aneh. Apa keutamaan besar dari ayah Nabi Ibrahim sehingga beliau dianugerahi kerajaan yang besar? Kemampuan apakah yang terdapat pada diri ayah Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim dikaruniai kitab, hikmah, kerajaan besar, dan janji akan hal-hal besar tersebut? Jadi, gagasan tentang dianugerahi keutamaan rohani karena kekerabatan tidak ada hubungannya dengan Nabi SAW dan keturunannya. Sebelum Rasulullah adalah persoalan Nabi Ibrahim, semua orang Yahudi dan ahli kitab, termasuk Nasrani, adalah saksi dari fakta ini. Meskipun mereka dapat berdebat mengenai anak mana yang dipilih karena keutamaan ini, namun tidak ada pendapat yang mendukung Ibrahim alaihissalam. Apapun yang dianugerahi kepada beliau disebabkan karunia Allah Ta'ala. Dan jika Allah Ta'ala dapat memberkati Ibrahim, maka dia dapat memberkati siapapun di dunia. Jika keberkahan yang sama dilimpahkan kepada Rasulullah, itu bukan karena beliau yang mewarisinya. Keberkahan ini akan dapat terjadi, dan itu juga merupakan karunia Allah Ta'ala kepada Ibrahim bahwa ada ahli waris beliau yang akan menambah rahmat Allah Ta'ala kepada Ibrahim. Karunia yang diwahyukan kepada Ibrahim telah diberikan kepada seluruh dunia, namun bukan karena warisan. Jika Anda menerima bahwa hal ini disebabkan oleh warisan, maka ayat ini kehilangan maknanya. Jadi untuk menolak orang-orang Yahudi dan menutup mulut mereka, serta mulut mereka yang salah mengartikan bahwa Rasulullah menjadi agung hanya karena berasal dari keturunan Ibrahim, maka ayat ini saja sudah cukup. Rasulullah tidaklah menjadi agung karena berasal dari keturunan Nabi Ibrahim. Namun Ibrahim alaihissalam menjadi agung karena keturunan beliau adalah Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim sendiri menjadi agung, padahal beliau merupakan anak dari seseorang yang disebut terikat dengan neraka. Namun dalam diri beliau membutuhkan karunia Allah dan terikat pada karunia tersebut. Selain itu, Nabi Ibrahim tidak mempunyai keutamaan dalam hal warisan. Inilah inti dari ayat ini. Demikianlah Allah Ta'ala berfirman bahwa kitab dan hikmah yang kami berikan kepada anak keturunan Ibrahim, bagaimana kitab dan hikmah tersebut menjadi warisan ketika segala jenis keburukan juga terdapat pada anak keturunan Ibrahim, dan jika warisan itu begitu kuat, maka seharusnya Ibrahim juga menerimanya. Warisan ayah beliau yang tidak diberikan kepada beliau. Warisan anak keturunan Ibrahim adalah karena doa-doa beliau, yakni mereka yang dari sisi ruhani menjadi orang yang berhak menjadi pewaris beliau. Secara jasmani, warisan ini tidak diwariskan. Jika tidak, maka Nabi Ibrahim juga akan menjadi penerima warisan tersebut dari ayah beliau. Jika Anda menerimanya sebagai warisan jasmani, maka Anda harus memutuskan hubungan Anda dengan Ibrahim. Bukti-bukti kuat tersebut terdapat dalam Al-Quran, sehingga jika Anda merenungkannya, semua bukti-bukti lainnya akan tersebar berkeping-keping dan tidak ada yang tersisa darinya.
am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Allah telah menganugerahkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, bagaimana mereka bisa iri terhadapnya? Tidak ada rasa iri hati terhadap karunia Allah Ta'ala. Mereka mengetahui bahwa sebelumnya juga hal tersebut diberikan dari karunia-Nya. Mereka mengetahui bahwa keberkatan yang diterima oleh keturunan Ibrahim adalah karena anugerah Allah Ta'ala, bukan karena warisan. Dan kami beri dia kerajaan yang besar. Dalam hal ini harus diingat bahwa menurut saya ini adalah kabar gembira tentang Islam yang menerima kerajaan besar. Allah Ta'ala memberkati Ibrahim dan salah satu dari kerajaan tersebut adalah sebuah kerajaan yang besar, dan karena Nabi SAW akan diberkati lebih banyak lagi. Oleh karena itu sangatlah penting bahwa beliau akan diberikan sebuah kerajaan yang akan memerintah atas yang lain. Inilah hari-hari yang akan disaksikan oleh Jemaat Muslim Ahmadiyah. Inilah ringkasan ayat-ayat tersebut, dan sekarang saya akan membahas aspek leksikologis ayat tersebut. Yahsuduna, hasad, hasada yahsudu, al-hasadu. Tamanni zawali ni'matim minal mustahaq kullaha. Imam Raghib mendefinisikan ini sebagai keinginan untuk mencuri karunia dari seseorang yang berhak disebut hasad. Rasulullah SAW adalah sosok yang paling berhak menerima hal ini. Anda tidak dapat mengatakan karunia yang lebih besar untuk kebaikan Anda daripada karunia beliau. Inilah sebabnya mereka mengapa berharap karunia itu dicuri dari beliau, dan keirian hati mereka inilah yang menghancurkan mereka. Tertulis dalam Al-Mufradat Imam Raghib bahwa orang mukmin merasa sombong dan orang munafik merasa iri. Hal ini mengingatkan saya bahwa dalam tafsir sebelumnya, ayat lain, saya menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda bahwa jika kalian melakukan pujian palsu, maka kalian akan menghancurkan seluruh bangsa. Pada suatu kata yang ditinggalkan bebas, semua makna tersebut tercakup di dalamnya. Makna ini tidak dapat dipisahkan dari ini. Namun, pada saat itu saya lupa mengatakan sesuatu, dan hal tersebut juga merupakan pernyataan Rasulullah dan sepenuhnya benar, dan benar-benar berlawanan dengan pernyataan tersebut. Pada suatu ketika, Rasulullah pernah bersabda bahwa siapa yang menyatakan bahwa bangsa ini akan hancur, maka dialah yang telah merusak bangsa tersebut. Kalian harus berhati-hati terhadap sikap berlebihan dalam kedua hal ekstrim tersebut, yakni sombong dan iri hati. Jika orang-orang munafik menyebarkan berita bohong bahwa kita telah hancur, kita telah dizalimi, kita telah dihina dan dipermalukan, semua keutamaan kita telah hilang, ketika kalian mengetahui bahwa merekalah orang-orang munafik yang Rasul sabdakan bahwa inilah orang-orang yang akan menghancurkanmu, jika kalian mendengarkan orang-orang ini, maka kepercayaan diri kalian akan hilang dan kalian akan menjadi korban kekecewaan. Jangan lakukan itu. Saya baru teringat, saat itu saya akan menyebutkan sisi lain, kehancuran karena berlebihan, tapi saya lupa. Sekarang saya teringat percakapan tentang kehancuran kerajaan ini. Ini juga harus diingat. Al-Mufradat menulis bahwa hanya Allah Ta'ala lah yang berhak untuk terus-menerus menjadi raja. Oleh karena itu, Allah Ta'ala telah menyatakan bahwa segala kerajaan dan pujian adalah milik Allah. Apa yang dimaksud semua kedudukan raja dan pujian adalah miliknya? Bagaimana menurut Anda? Inilah kedudukan raja yang mengacu pada kekuasaan yang tidak pernah berakhir dan tidak pernah berpindah tangan. Sebaliknya, jika kekuasaan raja suatu negara bersifat sementara dan bahkan setelah ratusan tahun berpindah ke negara lain, pemerintahan baru akan menghapuskan semua upaya dari pemerintah sebelumnya.
Tidak ada yang tersisa dari mereka. Bacalah buku-buku sejarah, naik turunnya kerajaan-kerajaan, buku-buku yang telah ditulis menunjukkan bahwa tidak ada kerajaan yang berdampak abadi pada manusia. Semua kerajaan akhirnya jatuh. Entah itu kekaisaran Romawi atau kekaisaran lainnya. Kejatuhan mereka lebih pasti daripada kebangkitan mereka, sebagaimana kematian adalah satu-satunya kepastian dalam hidup. Kematian mereka adalah kejatuhan mereka, dan ini membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala. Hal ini membuktikan kerajaan Allah yang Maha Kuasa. Sama halnya, jika tidak ada kematian, maka manusia akan termasuk dalam kekuasaan abadi Allah Ta'ala. Kematian tidak meninggalkan apapun. Setiap raja, tua dan muda, semua orang harus mati dan mengumumkan dengan kematian ahli warisnya bahwa jabatan raja hanyalah milik Allah. Setiap pemerintahan baik besar ataupun kecil pasti akan hancur dan akan binasa. Mengumumkan bahwa tidak ada penguasa kecuali Allah, kekuasaan kita hanya sementara. Inilah yang dimaksud dengan kekuasaannya, dan hal lain yang disebutkan oleh Imam Raghib sehubungan dengan segala pujian, bahwa segala puji adalah milik Allah, sebagaimana adanya, sehingga setelahnya tidak ada lagi kata-kata ancaman yang datang, dan itu abadi. Aturan langit yang dibuat oleh Allah terus berlanjut, dan tidak ada yang dapat mengubahnya, dan merupakan bukti puji syukur kepada Allah bahwa aturan ini tetap seperti apa adanya. Ini adalah topik yang telah saya uraikan secara mendalam melalui sains. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah puji-pujian kepada Allah Ta'ala. Dan puji-pujian yang sempurna adalah yang melibatkan seluruh alam semesta, dan tidak ada satu bagian pun yang dapat terbantahkan. Ilmuwan terhebat mencoba menemukan kelainan di dalamnya, tetapi gagal. Mata mereka sampai lelah, dan mereka tidak dapat menemukan kecacatan di alam semesta yang diciptakan Allah Ta'ala. Karena saya telah mengulangi topik ini berkali-kali, maka saya tidak akan menghabiskan waktu membahasnya sekarang. Namun pujian yang disebutkan dalam pujiannya, pujian tersebut disebutkan akan selalu ada, dan tidak ada bedanya dalam pergantian kedudukan raja. Kerajaannya adalah kekuasaan Allah. Salah satu buktinya adalah dialah yang mengubah kerajaan-kerajaan, dan orang-orang yang tidak memiliki al-mulk hanya mengubahnya sementara di satu belahan dunia, tetapi kekuasaan raja mereka sendiri ada di tangan Allah Ta'ala. Kapanpun dia berkehendak, dia dapat menghancurkan kedudukan raja mereka. Mereka tidak dapat menghancurkan kerajaan Allah, sementara Allah yang Maha Kuasa melenyapkan kerajaan mereka. Ini jelas menunjukkan bahwa semua kerajaan adalah miliknya, adalah milik Allah Ta'ala. Sehubungan dengan hal ini, Imam Raghib menyampaikan ayat ini, Qulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha'u, wa tanzi'u mulka mimman tasha'. Katakanlah, Ya Allah, Tuhan pemilik kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan tidak sekedar memberikannya, tetapi Engkau mencabut kerajaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau memiliki sifat untuk menganugerahi dan sifat untuk mengambilnya juga. Engkau memberikan kerajaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki. Lalu dinyatakan bahwa hanya kerajaan-Mu yang kekal. Kesimpulannya adalah, mulk berarti memiliki kendali atas sesuatu yang hanya Engkau yang bisa mengendalikannya. Setiap mulk adalah milk, tetapi tidak setiap milk adalah mulk. Apa maksudnya? Betapapun hebatnya seorang raja, rakyatnya hanya mempunyai sedikit kekuasaan.
mereka menguasai harta mereka, ladang mereka, kebun mereka, mereka membayar pajak kepada raja, tetapi tetap menganggap kepemilikan mereka sendiri atas hal-hal itu. Hanya dengan memungut pajak, tidak berarti bahwa ia adalah penguasanya. Karena orang tersebut masih berkuasa atas berbagai hal di daerah individu yang kecil. Raja manapun yang mencoba melakukan hal tersebut akan menyebabkan kerajaannya terpecah. Namun tidak mungkin dia akan merampas kekuasaan pemerintahan dari orang-orang. Imam Raghib mencoba untuk mengatakan bahwa setiap kerajaan bukanlah sebuah milk atau kepemilikan, dan setiap kepemilikan bukanlah sebuah kerajaan. Artinya, meskipun dia mempunyai kekuasaan atas kerajaan itu, namun kerajaan itu bukanlah suatu kerajaan. Dia tidak dapat mempunyai pemerintahannya sendiri atas kerajaan itu. Namun, seorang raja juga tidak berdaya karena tidak semua kepemilikan adalah kerajaan. Bahwa tidak semua kepemilikan bisa menjadi sebuah kerajaan, dan setiap kerajaan tidak bisa menjadi milk. Inilah pilihan-pilihan yang menurut Imam Raghib disebutkan dalam ayat ini dan merupakan masa-masa pemerintahan. Apabila pada masa pemerintahan seseorang Allah Ta'ala mengambilnya, dia menunjukkan bahwa dialah raja yang sebenarnya kepada orang yang dia berikan kekuasaan dalam kapasitas kecil. Ketika angin mulai bertiup, tidak ada satupun milk yang tersisa. Dia membuktikan bahwa dialah raja sejati kalian, karena raja-raja lain tidak mempunyai kuasa untuk mengambil segala sesuatu dari kalian. Jika Allah menghendaki, dia dapat mengambil segalanya darimu. Inilah ringkasan dari apa yang Imam Raghib katakan. Lisanul Arab menyatakan bahwa Malik atau Tuan, mulk kerajaan, dan milk kepemilikan, semuanya berarti memiliki kembali, penuh, dan pembuangan atas sesuatu. Oleh karena itu, kerajaan ini tidak akan pernah jatuh lagi ke tangan orang-orang Yahudi. Inilah yang disebut di sini. लिसान अरब ने ये बयान किया है, मल को, मुल्क को और मिल्क से किसी चीज़ पर मुकम्मल कंट्रोल मुराद है, तसर्रुफ और मक़सद मुराद है। तो ये अल मुल्क यहूद को नसीब नहीं हुआ, ये वो बयान करना चाहते हैं। Hazrat Imam Razi 544 Hijriah hingga 606 Hijriah, beliau menyatakan bahwa harus jelas bahwa kecemburuan hanya untuk seseorang atau sesuatu yang lebih besar. Jadi, ketika seseorang mencapai tahap kemanusiaan yang lebih tinggi, pada saat yang sama kecemburuan orang-orang pun meningkat. Oleh karena itu, di sini yang menyatakan am yahsudunan nasa, ini adalah bukti untuk menunjukkan bahwa mereka lebih rendah, bahwa tindakan mereka ini disebabkan oleh rasa iri mereka, dan mereka ingin mencuri semua berkat dari kalian. Apakah fakta bahwa mereka cemburu tidak membuktikan keutamaan Rasulullah SAW dan kaum muslimin? Dan keutamaan ini semakin meningkat dari hari ke hari. Kecemburuan orang-orang Yahudi adalah seruan atas kesalahan mereka dan seruan atas kehinaan mereka yang akan bertahan selamanya dan tidak dapat diubah. Seandainya Rasulullah dan para sahabatnya benar-benar hina, andai kata mereka tidak mempunyai bagian dalam kerajaan, andai kata Allah Ta'ala tidak mengubah negara untuk mereka, andai kata Allah Ta'ala tidak menurunkan kesengsaraan seperti itu untuk mereka,
andai saja beliau tidak meniupkan angin yang menunjukkan milk dunia menjadi sia-sia, ketika Rasulullah membuat nubuatan, kerajaan-kerajaan pun akan berubah. Bangsa Romawi dianugerahi kemenangan atas Persia karena kenabian Nabi Muhammad SAW, dan banyak sekali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kerajaan Allah Ta'ala menjadi gempar karena sosok Rasulullah SAW, dan inilah kedengkian yang menyebabkan mereka terbakar. Tidak ada yang bisa mengubah ini. Lihatlah segala upaya orang-orang Yahudi, dan kalian akan melihat bahwa mereka iri karena kebesaran Rasulullah dan umat Islam, dan bukan karena sesuatu yang lebih rendah dari mereka. Kalian tidak akan pernah melihat di dunia ini bahwa sesuatu akan jatuh dari kasih karunia dan menjadi dibenci, dan orang-orang menjadi iri karenanya. Bahwa, oh tidak, kita seharusnya menerima kejatuhan seperti itu. Jika mereka mengklaim bahwa kita seharusnya menerimanya dan lebih dari itu, dia seharusnya tidak menerimanya. Artinya, Rasulullah, maka mereka jelas-jelas merasa terhina. Inilah arti topik Yahsuduna dalam Al-Quran. Ia telah menghancurkan semua argumentasi orang-orang Yahudi. Mengapa kamu iri? Beritahu kami. Mereka meletakkan kehebatan mereka di kaki orang-orang kafir. Kehinaan sebesar ini hanya disebabkan oleh rasa iri. Jadi ketika kamu iri, maka rasa irimu tidak akan membuahkan hasil. Betapa hebatnya apa yang disampaikan Imam Razi. Beliau menyatakan bahwa dari hari ke hari, kerajaan Rasulullah semakin kuat, semakin meningkat pangkatnya, kedudukannya, dan jumlah khadim beliau. Ini semua karena rasa irimu. Datang dan ubahlah jika kamu mampu. Kemudian dalam Durr Mansur ditemukan penalaran yang aneh dan janggal dalam kitab Imam Suyuti yang sama, yang lahir pada tahun 1849 Hijriah dan wafat pada tahun 911 Hijriah. एक अजीब गरीब इस्तदलाल दुर्र मंसूर में किया गया है, वही अल्लामा सयूती की किताब जो 1849 में पैदा हुए और 911 हिजरी में वफात पाई. Maaf, bukankah saya mengatakan 849? Oh, 1849. Sorry. Beliau lahir tahun 849 Hijriah dan meninggal dunia tahun 911 Hijriah. Tidak perlu panjang lebar. Pada halaman mana? Durr Mansur volume kedua halaman 173. Di halaman ini Anda dapat menemukan hadis Sunan Nasai, Kitabul Jihad, yang menyatakan bahwa menurut beliau hati seseorang tidak bisa beriman sekaligus dengki. Memang benar bahwa keimanan dan kedengkian tidak bisa ada dalam hati seseorang secara bersamaan, namun apa yang dikatakannya itu salah dan tidak ada artinya. Menurutnya, jika seorang mukmin membunuh orang kafir, maka dia dan orang kafir tersebut tidak akan berada di neraka bersama-sama karena dengki dan keimanan tidak bisa bersatu. Ini adalah hal yang sangat bodoh. Mengapa orang beriman membunuh orang kafir? Karena iri hati. Orang yang beriman tidak dapat membunuh orang kafir karena iri hati. Jika ia telah membunuhnya, maka dia dengki, dan orang yang dengki itu bisa bersama orang yang terbunuh di neraka. Jika ia tidak iri, lalu mengapa ia bersujud? Kenapa orang beriman membunuh orang kafir? Dia harus dihukum atas pembunuhannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan dihukum,
karena membunuh seseorang karena dia adalah seorang beriman dan orang yang dibunuh adalah orang kafir, dan telah mengabaikan semua poin dalam Al-Quran yang dengan jelas menyatakan bahwa jika kalian membunuh orang kafir, kalian akan dihukum. Kasus semacam ini diajukan ke hadapan Rasulullah, di mana antara seorang Muslim membunuh seorang Yahudi atau seorang Yahudi membunuh seorang Muslim, dan Rasulullah mendengarkan kasus mereka dan menangani mereka dengan cara yang adil. Sedemikian rupa sehingga menjadi tanda bagi seluruh dunia hingga akhir zaman. Di dalamnya, beliau memutuskan untuk memihak orang Yahudi yang telah membunuh seorang Muslim, karena satu-satunya saksi atas peristiwa tersebut adalah kaum Muslim sendiri yang memiliki keyakinan yang sama dengannya. Pertanyaan yang muncul adalah, dari manakah kita harus mendapatkan orang-orang Yahudi sebagai saksi? Rasulullah bersabda, bawalah mereka dari mana saja, kecuali keadilan akan ditegakkan, sampai seorang non-Muslim tidak menyaksikan bahwa seorang Muslim dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Saya tidak akan mempercayainya. Ini adalah kedudukan Nabi SAW. Saya menyebutkan riwayat ini untuk menjawab hadis mereka yang mereka temukan 800 tahun kemudian, dan mereka menyerang kedudukan Nabi SAW. Kami tidak dapat menerima hal ini dari mereka. Kami akan menolak mereka secara sepihak, dan ini adalah hadis yang mereka buat sendiri yang menyerang pribadi Rasulullah SAW. Pada kesempatan lain, orang-orang Yahudi berkumpul dan mengatakan bahwa seorang Yahudi telah dibunuh oleh seorang Muslim. Rasulullah menerimanya dan memberikan keputusannya terhadap orang yang beragama Islam tersebut. Ada poin-poin penting kebijaksanaan dalam hal ini terkait dengan pembunuhan dalam pemerintahan Islam manapun. Tidak terlepas apa agama seseorang, jika seorang non-Muslim membunuh seorang Muslim atau seorang Muslim membunuh seorang non-Muslim, hanya keadilan yang akan diperhatikan, dan itu akan sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. इन हालात में बड़ी पुरहिकमत बातें हैं। बस कत्ल का मामला किसी इस्लामी हुकूमत में इससे बालातर है कि किसी का मज़हब क्या है। अगर मुसलमान का कत्ल गैर करेगा या गैर का कत्ल मुसलमान करेगा तो महज इंसाफ के पैमानों से जांचा जाएगा और इंसाफ मुस्तफ़वी से जांचा जाएगा। Satu hal yang disebutkan di sini dalam Al-Qurtubi bahwa iri hati itu adalah suatu hal yang pedih, dan orang yang dengki itu adalah keadaan berduka. Saya belum pernah melihat orang yang iri berada dalam keadaan sedih. Orang yang iri hati dalam kondisi membara, sedangkan kesedihan adalah keadaan yang lain. Tetapi dia membuat orang yang iri hati berada dalam keadaan kesedihan. Kalau yang dimaksud dengan keadaan pedih adalah dada mereka terbuka karena api, maka tidak apa-apa. Apapun sebutannya, benarlah kalau itu maksudnya. Api selalu berkorbar dalam diri orang yang dengki, karena mereka menamakannya kesedihan. Mereka mengartikannya sebagai tanda orang yang iri selalu menjadi korban rasa iri dan diliputi kesedihan hingga tak henti-hentinya menangis. Padahal air mata tidak henti-hentinya dari orang-orang yang berempati terhadap orang lain dan tidak bisa menyelamatkan orang dari kehancuran meski sudah berusaha sekuat tenaga. Ini adalah air mata Nabi SAW, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Beliau menitikan air mata karena kehancuran orang lain dan bukan karena rasa iri. Anda pasti pernah mendengar riwayat orang Yahudi ini atau membaca dalam sejarah Islam bahwa orang Yahudi yang cemburu selalu menangis. Mereka tidak sadar menangis. Allah Ta'ala lah yang mengingatkan mereka bahwa kalian sedang terbakar dalam api rasa iri. Apa hubungannya dengan menangis? Namun, para mufassir kita menceritakan beberapa cerita panjang. Ada satu hal yang beliau nyatakan dengan benar, dan itu adalah hal terakhir yang beliau nyatakan.
Allamah Qurtubi, beliau bersabda, iri hati adalah dosa pertama yang menyebabkan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala di dunia. Sebagaimana setan iri, tetapi dia tidak durhaka sambil menangis, dia melakukannya sambil terbakar. Dan siapapun yang mengikuti jejak setan akan terbakar dalam api kecemburuan yang sama. Inilah poin yang benar yang beliau sampaikan bahwa di surga, setan iri terhadap Adam alaihissalam, dan di bumi cemburu terhadap Habel, yakni Kain cemburu terhadap Habel. Ini adalah poin yang benar yang beliau sampaikan, dan oleh karena itu pembunuhan dihukum selamanya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dalam istilah duniawi, contoh rasa iri adalah Kain, yang berarti bahwa kedua hal ini datang melalui Adam alaihissalam, yang dengannya dunia dimulai. Artinya, secara rohani lahirlah orang dengki atau setan yang paling terkutuk. Dan dalam istilah duniawi adalah salah satu anaknya sendiri yang mengikuti setan dan menjadi dengki terhadap saudaranya sendiri. Oleh karena itu, poin lain tentang rasa iri telah disampaikan kepada kita bahwa tidak penting bahwa rasa iri itu berasal dari orang lain, tetapi bisa juga dari seseorang yang dekat dengan kita. Karena iri hati, alih-alih bercucuran air mata, manusia pun akan terpancing. Ketika Kain cemburu pada Habel, dia menjadi iri setelah melihat kelebihannya dan melihat bahwa doanya terkabul dan doanya sendiri yang tidak diterima. Ini karena dia mempunyai beberapa hal yang salah dalam dirinya. Maka ketika dia membunuhnya, dia menjalankan perintah ini bahwa jika kamu membunuh satu orang, maka kamu telah membunuh seluruh umat manusia. Ini adalah pernyataan Al-Quran, dan akibat dari pembunuhan juga dimulai sejak zaman Adam, dan perhatian kita tertuju padanya. Di sini, rasa bersyukur kepada Allamah Qurtubi. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda bahwa rasa iri yang paling jahat terjadi ketika Anda iri pada saudara Anda, dan banyak contohnya. Banyak orang yang sangat baik dalam masyarakat, terhormat sampai orang tua mereka masih hidup. Saudara-saudara memperlakukan satu sama lain dengan baik, dan nampaknya mereka bahagia atas kesuksesan satu sama lain. Akan tetapi, ketika orang tua mereka menutup mata untuk selama-lamanya, rasa iri muncul dengan sendirinya, dan dalam hal-hal terkecil, dalam hal-hal kecil mengenai warisan, rasa iri menunjukkan kepala jahatnya, dan seluruh masyarakat diselimuti oleh racun ini. Doakanlah semoga Allah Ta'ala menjaga jemaat Muslim Ahmadiyah dari rasa iri hati tersebut. Selebihnya akan saya sampaikan esok.